Tapi dia nggak jago menganalisa habit-habit netizen-netizen Indonesia ini. Nggak jago dia. Jagonya main-main hukum-hukum aja, bersilat lidah di pengadilan. Hola netizen yang tercinta. Pengacara kondang Hotman Paris berusaha dengan sekuat tenaga membela kliennya Aden Wong yang kini tengah berseteru dengan istrinya Amy. Namun upaya Hotman Paris itu tampaknya mendapat kritik pedas dari netizen yang berbakti. Bahkan di kolom komentar akun Instagram miliknya, netizen yang budiman beramai-ramai menyuarakan untuk memboikot Hotman Paris di televisi. Hal itu berawal saat Hotman Paris mengunggah salah satu komentar netizen yang budiman yang ikut membela Hotman Paris. Netizen yang budiman itu mengaku lebih percaya kepada anak Aden Wong yang mengaku dapat kekerasan dari ibunya Amy. Dalam unggahan itu, Hotman Paris juga mengungkap cerita baru soal kasus Aden Wong dan Amy. Menurut Hotman Paris, bukan cuma anak perempuan Aden Wong dan Amy yang mengalami kekerasan dari ibunya hingga ingin mengakhiri hidupnya. Ternyata anak laki-laki mereka juga sampai mengalami perubahan sikap akibat tingkah ibunya. Sontak saja unggahan itu menuai beragam komentar netizen yang berbudi pekerti luhur, termasuk netizen yang budiman yang menyuarakan agar Hotman Paris diboikot. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terus nih Bang Hotman, tau nggak Bang Hotman yang bikin recehnya lagi apa? Si Ibu Emy ini kan jelas banget ya, dia tuh fokus ya ingin menyelesaikan masalah ini di pengadilan ya, secara benar ya, secara benar, secara legal ya kan, di pengadilan Singapura. Nah, sedangkan kalau di pihaknya Pak Edan Wong melebar kemana-mana, segala asuransi lah dibawa-bawa ya kan, yang gak ada Ibu Emy di posisi sedang kalut dan mungkin dia lagi baby blues, mana sempet-sempetnya sih kita ini perempuan mikirin ke arah situ. Nggak fokus tuh angka-angka ya, nggak, kayaknya juga nggak bakalan ada juga kali terlintas di otaknya dia, sedangkan dia sendiri juga ngomong dia nggak tahu mengenai asuransi karena semuanya yang finansialnya yang mengurus Pak Edan Wong. Nah, dari sini aja bisa terlihat kalau misalkan memang Pak Edan Wong ini tidak perhitungan ya atau gimana ya sama istrinya, masa untuk urusan asuransi aja istrinya nggak tahu menau, bahkan untuk nama ahli warisnya aja Ibu Emy-nya sendiri nggak tahu. Emang di situ nggak lucu, nggak aneh ya kan? Jadi kita jangan ngeblender ke kemana-mana segala Bu Emy mabuk-mabukan ya kan, terus segala Bu Emy suka bawa laki-laki, terus atau misalkan Bu Emy itu suka berantem sama anaknya, tidak akur. Nggak usah dibawa-bawa ke situ. Kayak Bu Emy aja jelas satu mau menyelesaikan masalahnya secara legal, secara resmi ya kan, di pengadilan Singapura ya. Nah, ditambah satu lagi, dia ingin berkumpul bersama anak-anaknya. Udah itu aja, jangan melebar kemana-mana ya kan, segala asuransi, segala uang dibawa-bawa, nggak ada hubungannya ya. Di atas uang itu memang bener Bang, bener uang itu berarti banget ya kan, kita semuanya butuh uang, nggak munafik, saya juga suka uang, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang seorang ibu, terutama dari ibu kandung, itu nggak bisa diukur pakai uang, apalagi dengan uang asuransi. Uang itu nggak pernah ada cukupnya Bang ya. Kayak gitu, dipahamin, jangan dilihat dari nilai segi uang dan nominalnya ya. Nggak bisa kasih sayang seorang ibu tuh diukur pakai begituan tuh, nggak bisa. Masih dengan kasus Ibu Amy yang dari Korea. Nah, yang terbaru banget ini adalah anaknya Ibu Amy yang cowok, yang masih muda banget ya, kelihatan nih, imut-imut, cukur-cucuk itu. Jadi membuat klarifikasi juga guys. Tapi yang lucunya adalah dalam video pertamanya itu, paling pertama itu dia kasih lihat dulu nih orang, nggak ada orang ini di sini, kosong ya ruangannya, artinya gue sendiri gitu loh. Anak kecil mau berpikir kayak gitu.
Sutradara pinter banget sih. Dan lebih gobloknya sutradaranya ini ya, lebih gobloknya lagi si sutradara ini itu secara tidak langsung atau mungkin dia nggak sadar ya, dia menjawab rumor yang disemburkan oleh netizen Indonesia. Rumornya apa? Komentar yang ditaruh di kolom komentar video anaknya yang pertama itu kalau dia itu baca tes, kalau dia itu disetting, dia itu di apa, makanya dibuatlah lagi video yang seolah-olah itu adalah bukti, hey nggak ada loh dites, padahal dia secara nggak sadar menjawab bahwa anak-anaknya ini emang lagi disetting. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Makanya bapak selingkuhan yang terhormat, kalau pilih selingkuhan itu mbok toh yang setidaknya cerdas, punya education gitu ya kan. Kalau mengandalkan kecantikan hasil dari oplas saja mah banyak di luar sana pak ya. Itu selingkuhan lu itu semuanya oplas. Semua orang juga tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya oplas terus ada isi kepalanya gitu kan, setidaknya punya edukasi yang bagus gitu kan seenggaknya drama ini nggak kayak drama Indosiar banget. Terus sebelum itu ada pengacara kondang yang katanya kaya raya, pokoknya pengacara yang menter lah ya. Tapi yang gue lihat mah pengacara ini idolanya para ani-ani. Jadi pengacara idola para ani-ani ini sebelumnya mengeluarkan statement gitu loh, aspri-asprinya mungkin gitu asprinya katanya udah terikat kontrak dengan perusahaannya, tapi mereka nggak kompak guys, karena si suaminya ini, si tukang selingkuh ini kan udah bilang udah resign, udah keluar lah. Logikanya ngapain perusahaan ngurusin orang yang udah resign atau orang yang udah dipecat, masalah rumah tangganya ngapain diurusin? Salah konsep ini. Terus pengacara idola ani-ani ini ngebahas masalah asuransi gitu kan. Terus secara nggak langsung menjawab gitu kenapa anaknya katanya diprotek gitu karena ada asuransinya. Emangnya emaknya mau ngebun-bun anak-anaknya? Kan kagak pak. Terus kan bapaknya ini daftarin ini kan asuransi buat seluruh familinya gitu, keluarga kecilnya. Nah katanya ada insiden yang mamanya ini mau bun-bun diri, melakukan percobaan bun-bun diri gitu loh dalam 2 tahun terakhir ini. Terus anaknya juga katanya anak pertamanya gitu. Lah, pengacara gimana emang asuransi aturannya? Emang yang bun-bun diri bisa cair ya? Mainnya kurang kompak ini antara si dokter podcast sama pengacara idola ani-ani sama sutradara ani-ani sama si tukang selingkuh. mainnya nggak mulus ya, kurang komunikasi nih ya. So jadi intinya si pengacara idola ani-ani ini ya itu mencoba membuat berita itu balance gitu ya kan, berita atau rumor yang udah tersebar kemana-mana itu menjadi balance. Tapi dia nggak jago menganalisa habit netizen Indonesia ini, nggak jago dia. Gak jagonya main-main hukum-hukum aja, bersilat lidah di pengadilan ya buat dapat duit. Dia nggak tahu kalau netizen Indonesia itu intelnya pada hebat, lebih hebat daripada intel negara ya. Pengacara-pengacara Indonesia itu yang paham hukum lebih hebat daripada pengacara ani-ani ini. Ibaratnya nih ya, netizen Indonesia kan udah bersatu nih, kubu 1, kubu 2, kubu 3 gitu kan untuk menanggapi kasus ini. Nah, lu lawan aja tuh backingannya nomor 1, langit cuy, malaikat, ya kan, langsung gitu. Makanya pas anak keduanya bikin klarifikasi, mulutnya langsung kepleset gitu tuh, itu langsung dari langit loh, mulutnya langsung kepleset ngejawab atau ngebantah bapaknya yang udah bilang kalau si ani-ani ini bukan mistrisnya gitu loh. Secara tidak sengaja anaknya ini yang membuat klarifikasi bilang mama baru tuh kan. Lawan lu netizen Indonesia, backingannya langit, oi. Intinya mah ya, si pengacara ani-ani ini, idola ani-ani, suka main sama ani-ani juga.
ini dia tuh lagi mencoba membuat balance berita gitu, tapi sekeras apapun dia berusaha nggak bisa, soalnya itu tadi netizen Indonesia ini juga punya backingan langit gitu loh, dari kubu satu nih, pada bersatu juga nih dalam kasus ini nih. Terus yang kedua netizen Indonesia itu instingnya itu kuat banget, intuisinya itu kuat banget, jadi tahu kalau pengacara ini bukan mewakili ininya, kantornya, bukan mewakili perusahaan. Ngapain perusahaan ngurusin masalah pribadi, apalagi untuk masalah pribadi orang yang udah resign atau udah yang dipecat, ngapain? Logika nggak tahu dia netizen Indonesia pada cerdas, kritis. Ini tuh hari kedua puasa dan gue lagi puasa, tapi naluri gue sebagai perempuan itu nggak bisa diem aja gitu loh, tetap gregetan gitu loh. Ini juga yang bikin sebarin video ini. Woi, udah stop lu bikin klarifikasi anak-anaknya ini. Ini kalau perlu juga kayaknya bayinya disuruh klarifikasi. Kalau bayinya bisa ngomong juga bayinya disuruh klarifikasi ini. Dasar nih orang gila emangnya sutradaranya ini. Dasar Anian gila lu. Pokoknya gue nggak bisa diam, gue harus bantu seenggaknya lewat sosial media, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita bantu untuk menganalisa saja, membuat orang itu sadar gitu loh kalau kasus ini tuh bener-bener jahat. Ini orang-orang ini nih jahat, orang-orang yang punya duit ini jahat, tau nggak sih? Makanya jangan bermain-main sama orang Indonesia, karena orang Indonesia itu pakai hati nih, hatinya dipakai, sama ininya juga dipakai, jadi disinkronin gitu loh. Bukan pakai ini aja untuk mendapatkan money gitu pengacara. Gila ya mereka yang nggak mikir apa gitu ya, anak kecil di blow up ke media. Sontoloyo. Itu kalau anak bayinya bisa ngomong juga, kalau perlu anak bayinya disuruh klarifikasi kali ya. Jangan, kasihan. Seandainya aja anak bayi bisa ngomong gitu ya, anak bayinya juga mungkin dibuat klarifikasi gitu. Dibuatin video klarifikasi itu, anak mama gue gini. Gila emang ya, Ani ini gila, Ani bojok. Gue sih berharapnya kasus ini cepat selesai dan pihak kepolisian ini bisa langsung memproses Ani-Aninya ini, yang tuh si selingkuhannya ini, biar berpisah dulu dari familynya ini. Jadi biarkan satu family ini dulu menyelesaikan masalahnya di pengadilan di Singapura gitu loh. Jadi tarik dulu nih si Ani-Ani ini, udah tarik aja dulu ke Indonesia, cari kalau perlu jadiin DPO aja dulu ya, jadiin DPO gitu, proses dulu di Indonesia biar nggak dekat, biar magicnya juga nggak lengket gitu. Jadi semoga diproses dulu, karena kita orang Indonesia kan nggak bisa ngapa-ngapain nih tentang keluarga ini gitu. Jadi Ani-Aninya aja nih, si selingkuhannya aja nih yang proses dulu. Kan udah ada buktinya Pak, udah ada polisi udah megang buktinya kan. Di situ ada bukti video di mana si Ani ini tuh megang bayinya dan ibunya mencoba merebut tapi nggak dikasih gitu loh. Walaupun di situ ada suaminya selaku orang tuanya juga, tapi si Ani ini nggak punya hak sama sekali. Nah itu tuh bisa dijadiin kasus juga Pak. Udah tangkap aja dulu Ani-Aninya ya, biarin keluarga ini nyelesain ininya, masalahnya di negaranya gitu loh ya. Itu aja sekalian kita lihat magicnya masih ini nggak, masih mempan nggak kalau misalnya Ani-Aninya udah berjarak antara negara. Kalau perlu jalin kerjasama sama kepolisian Malaysia, kepolisian Singapura. Tolong dong Pak, biar kita ini adem-adem ini, lagi bulan puasa, dikoyak-koyak terus hati pikiran kita ini. Mau gitu yang postingan-postingan yang Ramadan tiba, Ramadan ya marhaban, Ramadan ya marhaban. Aku doain semoga Ibu Ami ya, intinya di sini semoga Ibu Ami permasalahan cepat selesai dan masalahnya bisa diproses seadil-adilnya gitu ya. Dan Ani intinya pokoknya masuk penjara.